Halo anak-anak kelas 3, apa kabar hari ini? Mister harap semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya pasti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mister percaya semuanya tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak kelas 3, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran tematik yaitu tema 4, yaitu dalam subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di mana hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, apa sih yang menjadi kewajiban dan hak kita di rumah? Nah, untuk itu kita akan membahas dalam materi minggu ini di pelajaran 3 dan 4 tentang kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, oke anak-anak kelas 3 langsung saja kita masuk dalam pembelajaran hari ini di pembelajaran 3. Nah, hari ini kita akan membahas memiliki tubuh sehat. Nah, memiliki tubuh yang sehat adalah hak semua orang. Nah, bagaimana cara kita memilikinya? Yaitu kita harus berolahraga, kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, pasti semuanya bisa dong melakukan semua itu. Nah, apa itu tubuh sehat? Semua pasti tahu. Apa itu tubuh sehat? Oke, tubuh yang sehat adalah tubuh yang kuat dan tidak mudah sakit. Nah, jika tubuh kita sudah kuat dan tidak mudah sakit, nah, pastinya kita dapat belajar dan bermain. Nah, kemudian jika tubuh kita sehat, kita juga dapat berjalan dan bekerja. Kemudian kita juga bisa bergerak aktif dan gesit. Nah, itu jika tubuh kita sehat. Nah, anak-anak, silakan buka buku kalian di halaman 18. Nah, di situ ada judul memiliki tubuh sehat. Silakan kalian baca dan disimak baik-baik bacaannya. Kemudian kalian garis bawahi apa saja yang menurut kalian yang penting di situ. Nah, kemudian masalah apa yang dihadapi anak-anak sesuai dengan teks bacaan di atas. Nah, jika sudah dapat masalahnya, nah, seperti yang Mister garis bawahi ini. Nah, di situ ada masalah yang ditemukan. Nah, tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Nah, di situ ada masalah yang ditemukan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya? Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut dari bacaan yang kalian baca tersebut. Nah, langsung saja, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah yang tadi kita dapatkan dari teks yang sudah kita baca? Nah, yang pertama yaitu bagaimana caranya? Yaitu kita makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Nah, anak-anak, itu sudah kita dapatkan cara mengatasi masalah yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, kita juga harus istirahat yang cukup. Kemudian kita juga harus rajin berolahraga dan yang pastinya minum air putih. Nah, ini penting sekali. Nah, dari keempat ini adalah cara kita menyelesaikan masalah tadi. Nah, selanjutnya adalah menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, menjaga kesehatan adalah kewajiban semua orang. Nah, di antaranya menjaga kesehatan haruslah makan yang teratur. Nah, agar kita menjadi sehat. Nah, makan yang teratur dapat kita lakukan untuk memenuhi kewajiban kita agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, bagaimana caranya? Makan yang teratur biasanya bisa kita lakukan di pagi hari. Di pagi hari kita dapat melakukan kewajiban kita yaitu dengan sarapan pagi. Nah,
Sarapan pagi biasanya kita lakukan ketika sebelum kita melakukan aktivitas. Nah, tujuannya adalah memberi energi lebih lama. Nah, kemudian dapat juga menyegarkan otak. Dan yang ketiga, menjaga konsentrasi kita. Nah, itu manfaat dari kita sarapan pagi. Nah, anak-anak, jadi wajib sekali jika kita sebelum melakukan aktivitas melakukan sarapan pagi. Oke, nah dengan apa kita melakukan sarapan pagi? Nah, kita harus memenuhi kebutuhan kita yaitu dengan berupa nasi, dapat berupa dengan ubi, roti, dan kentang. Nah, bagaimana kebiasaan sarapan kalian di rumah? Apakah kalian sebelum melakukan aktivitas kalian melakukan sarapan pagi terlebih dahulu? Ayo. Jika kita sudah sarapan, pastinya kita memiliki energi. Nah, kemudian hari ini kita juga akan membahas bagaimana kita menentukan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Anak-anak, dari contoh ini kita diminta untuk menentukan atau mencari kemungkinan-kemungkinan dari hasil yang sudah ditentukan. Misalkan, dari contoh nomor 1, 20 ditambah 30 hasilnya adalah 20 tambah 30 adalah 50. Kemudian untuk contoh yang kedua kita cari kemungkinannya lagi. Nah, misalkan 25 ditambah 25 hasilnya adalah 50. Nah, jadi itu hasilnya. Nah, kemudian ada soal cerita. Nah, di sini ada soal cerita tentang keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. Kemudian 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, kemudian 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah dan sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, anak-anak, kita diminta untuk menuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Nah, artinya kita harus bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan dari banyaknya kentang yang dijual dan kemudian kentang yang di rumah. Misalkan dari contoh nomor 1, nah di situ ada 1000, kemudian nomor 2 ada 1200, kemudian nomor 3 ada 1300, 1500, dan 2000. Nah, berapa kemungkinan kentang yang dijual dan berapa kemungkinan kentang yang dirumahkan? Nah, misalkan contoh nomor 1. Yang pertama, 500 yang dijual. Yang di rumah berapa kira-kira? Nah, jika hasilnya 1000, berarti kentang yang dirumahkan adalah 500. Nah, jika untuk nomor 2 itu 1200. Berapa kentang yang kita jual? Nah, bisa kita lihat contohnya. Nah, misalkan mungkin di rumah ada 500 atau dijual 500 kemudian dirumahkan 700. Nah, kita tambahkan hasilnya yaitu jumlahnya adalah 1200. Nah, untuk yang ketiga di situ ada 1300. Nah, yang kemungkinan yang dijual adalah 600, kemudian kemungkinan yang dirumahkan adalah 700. Nah, begitu juga nomor 4. Ada 1000 yang dijual, kemudian yang dirumahkan ada 500. Berarti ada 1500. Dan yang di bawah, nomor 5 yang terakhir, nah di situ ada 1000 yang dijual, kemudian ada yang 1000 kita rumahkan. Nah, kemungkinan hasilnya adalah 2000. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang kalian tuliskan itu adalah kemungkinan yang dapat dijumlahkan sesuai dengan hasil yang sudah kalian tentukan. Nah, agar bisa dijumlahkan. Anak, tugas kalian adalah membuat cerita seperti yang sudah Mister contohkan tadi. Nah, kalian tentukan dulu jumlahnya, kemudian buat kemungkinan-kemungkinan dari dua bilangan yang sudah kalian jumlahkan.
Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mister harap semuanya dapat memahami setiap materi yang sudah Mister ajarkan. Kiranya semuanya tetap semangat dan antusias dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang akan Mister berikan nanti via WA ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mister ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.